Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ayu Sandra dengan NIM 19002141 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kewirausahaan di era industri 4.0. Industri 4.0 ini muncul dari ide revolusi industri keempat, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan bermasyarakat. Semua proses di era ini dilakukan dengan otomatis. Maksudnya di sini semua proses aktivasi di mana perkembangan teknologi internet semakin pesat yang menghubungkan manusia dengan seluruh dunia, sehingga menjadi suatu basis bagi proses transaksi perdagangan ekonomi. Nah, dalam revolusi industri ini, perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, di mana dengan kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital, yang dapat memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi ini, kita dapat terhubung dengan bisnis atau wirausaha di berbagai pelosok dunia. Nah, revolusi model bisnis di era industri 4.0 ini, yang pertama memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, pada era ini tidak pernah merasa puas dengan hasil yang dicapainya, sehingga berupaya terus-menerus melakukan inovasi. Ketiga, model monopolistik kapitalisme baru, di mana model bisnis perusahaan-perusahaan pada era ini menganut paham ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, sehingga mempersepsikan menjadi solusi kesenjangan ekonomi. Yang keempat itu model pemasaran 3.0. Jika marketing pada era 1.0 fokus pada produk, sedangkan di era 2.0 marketing fokus pada konsumen, maka pada era 3.0 ini lebih fokus kepada perusahaan melihat konsumen tidak hanya sebatas pengguna produk, tetapi melihat konsumen sebagai dimensinya. Nah, pada bidang ekonomi, pada revolusi industri 4.0 ini, saat ini sedang mengalami perubahan besar pada kemajuan teknologi, memungkinkan otomatisasi pada hampir seluruh bidang, di antaranya tantangan yang sedang dihadapi pada saat ini. Teknologi yang menghubungkan dunia, baik fisik, digital, dengan cara yang fundamental mengubah umat manusia. Sejauh mana transformasi ini akan berdampak positif? Nah, transformasi ini memberikan dampak positif, di mana peran dunia, usaha dan organisasi sosial ini dinilai strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Meningkatnya kemandirian ekonomi pada era revolusi model 4.0 ini terlihat pada model transportasi konvensional yang dahulu digunakan masyarakat untuk kepentingan mobilitas manusia. Namun di era 4.0 ini, model transportasi konvensional ini tidak digunakan oleh masyarakat. Model transportasi di era 4.0 ini seperti Gojek dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian Indonesia karena memberikan dampak sosial dan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha di dalam dunia revolusi industri 4.0 ini, diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek dalam berwirausaha. Sebagai contohnya, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi, bagaimana kita bersikap dan berperilaku, bagaimana kita mencari peluang, bagaimana mendesain usaha kita. Semua aspek tersebut dapat berjalan dengan baik apabila kita sebagai wirausaha mampu mengeksplor pengetahuan kita dan menyesuaikan dengan era yang sedang ada. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini yang berkembang saat ini memberikan tantangan tersendiri bagi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk tersebut menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Ketidakseimbangan jumlah penduduk ini menimbulkan masalah seperti pengangguran. Nah, untuk itu kita sebagai seorang wirausaha harus memiliki keterampilan. Yang pertama itu kemampuan workforce readiness, atau kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan, mempertahankan pekerjaan yang sukses di pekerjaan, misalnya literasi, berhitung, digital, melek huruf, menulis, presentasi diri, manajemen waktu, profesionalisme, etika, dan norma sosial. Yang selanjutnya harus kita miliki itu soft skill. Soft skill ini meliputi sebagai keterampilan sosial, keterampilan komunikasi,
Kemampuan lain yang mendukung hubungan interpersonal, interaksi dengan orang lain seperti komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, kepercayaan diri, empati. Nah, selanjutnya technical skill. Keterampilan teknik yang dimaksud adalah pengetahuan dan kemampuan kita untuk mengerjakan pekerjaan spesifik yang tidak semua orang bisa melakukannya. Misalnya program komputer, manajemen proyek, manajemen keuangan, mekanik mesin, penalti, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu entrepreneurship, kemampuan dan karakter yang mendukung kesuksesan menciptakan dan membangun lapangan kerja atau membangun ide-ide baru. Nah, keempat keterampilan di atas itu merupakan proses berkelanjutan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru sebagai individu melalui profesionalisme dan karir pribadi. Nah, di sini seorang wirausaha yang berhasil itu dalam menjalankan tugas itu terdapat beberapa ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, memiliki komitmen dan tekad yang bulat dalam menjalankan bisnis atau usahanya, serta memberikan perhatian atau kepeduliannya secara maksimal terhadap usaha yang akan atau sedang dijalankan. Keraguan-raguan atau tekad yang setengah-tengah dapat mengakibatkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang selanjutnya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap usaha yang akan atau sedang dikerjakan dan memiliki tanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang dibutuhkan dalam usahanya. Nah, yang selanjutnya, memiliki obsesi atau ambisi untuk berinovasi dan mencari ide-ide peluang usaha. Kemampuan dalam mencari dan memanfaatkan peluang yang ada sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Yang selanjutnya, tahan terhadap risiko dan ketidakpastian. Seorang wirausaha harus belajar untuk mengelola risiko yang mungkin ditemuinya. Selain itu, memiliki rasa kepercayaan diri dan keyakinan kuat terhadap kemampuan baik dalam kemampuannya sendiri maupun dalam usaha yang dijalankannya. Yang selanjutnya, kreatif dan fleksibel, memiliki kemampuan evaluatif yang tinggi, memiliki tingkat energi yang tinggi, serta memiliki dorongan atau keinginan untuk selalu ingin menjadi lebih unggul. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.